Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi pagi ini Bapak ingin sedikit memberikan materi tentang sejarah Indonesia. Jadi untuk kelas IPA itu nantinya ada sejarah Indonesia wajib. Ya. Nah, di sini akan disampaikan langsung oleh Bapak sendiri, yaitu Andi Putra SPD. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingatkan lagi agar anak-anak Bapak tetap menerapkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, dalam menjalankan protokol kesehatan itu adalah dikenal dengan 5M. Yang pertama, memakai masker. Nah, jadi apabila kita keluar rumah atau bertemu dengan orang, kita tetap harus menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. 4, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, membatasi mobilitas dan interaksi dengan sesama teman. Nah, jadi materi pada kali ini yaitu yang dibahas adalah konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep berpikir diakronik. Yang kedua, konsep berpikir sinkronik. Yang ketiga, konsep periodisasi dalam sejarah. Yang keempat, konsep kronologis dalam sejarah. Dan yang terakhir itu konsep ruang dan waktu. Nah, jadi yang dibahas untuk pertama kalinya yaitu konsep berpikir diakronik. Nah, jadi kata diakronik secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani. Dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui dan melampaui waktu yang panjang, tetapi dalam batasan ruang. Dikaitkan dengan sejarah, sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau suatu kejadian. Cara berpikir diakronik membuat kita berpikir bahwa sebuah peristiwa itu tidak dapat berdiri sendiri. Pasti terdapat sebab mengapa peristiwa tersebut terjadi dan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa itu sendiri. Nah, di sini terdapat beberapa cara berpikir diakronik, antara lain sebagai berikut. 1. Digunakan dalam ilmu sejarah. 2. Menekankan pada proses dan durasi waktu. Yang ketiga, bersifat historis atau komparatif. Yang keempat, itu bersifat vertikal atau memanjang berdasarkan dimensi waktu. Yang kelima, terdapat konsep perbandingan. Yang keenam, cakupan kajian lebih luas. Yang ketujuh, bergerak dan memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dan yang kedelapan, bersifat dinamis. Nah, contoh cara berpikir diakronik adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, secara tidak langsung kita akan tahu alasan Jepang datang ke Indonesia. Selain itu, kita juga akan berpikir mengenai alasan Jepang mundur dari Indonesia. Nah, yang kedua dari konsep berpikir dalam sejarah yaitu konsep berpikir secara sinkronik. Kata sinkronik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang memiliki arti dengan dan kronos yang memiliki arti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Berbeda dengan konsep diakronik tadi, konsep berpikir sinkronik tidak mencari sebab dan akibat dalam kajian yang dilakukan.
Oleh karena itu, konsep berpikir ini bersifat horizontal. Nah, contoh dari cara berpikir sinkronik yaitu terkait peristiwa proklamasi. Suasana pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang dikaji adalah di mana proklamasi dilakukan dan bagaimana kondisi saat detik-detik proklamasi. Selain itu, dikaji juga mengenai siapa saja yang hadir dan bagaimana jalannya acara pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 ini. Kita hanya perlu mengkaji mengenai detik-detik proklamasi tanpa mengkaji bagaimana proses proklamasi ini dibacakan yang menandai kemerdekaan Indonesia. Meskipun konsep berpikir sinkronik terbatas dalam ruang dan memiliki kurun waktu yang pendek, namun karena proses kajian peristiwa bersifat menyeluruh, hal tersebut menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu kita memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Nah, di sini terdapat beberapa ciri konsep berpikir sinkronik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerangka berpikir sinkronik mengamati kehidupan sosial secara meluas, berdimensi ruang. Lalu yang kedua, konsep berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan saling ada kaitan antara satu unit dan unit lainnya. Yang ketiga, itu menguraikan kehidupan masyarakat secara deskriptif dengan menjelaskan satu demi satu bagian. Yang keempat, memiliki sifat statis. Yang kelima, digunakan oleh ilmu-ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, ekonomi, politik, arkeologi, dan antropologi. Yang ketiga, konsep berpikir dalam sejarah yaitu konsep periodisasi dalam sejarah. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yang artinya periode. Periode memiliki arti babak, masa atau zaman. Periodisasi dapat diartikan sebagai pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa atau zaman. Pembabakan dilakukan karena rentang waktu atau masa sejak manusia ada hingga sekarang merupakan rentang yang sangat panjang, sehingga membuat kita mengalami kesulitan untuk memahami maupun membahas masalah-masalah yang muncul dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, untuk itu manusia perlu mempermudah pemahaman dan pembahasan sejarah kehidupan manusia. Maka dibuatlah suatu periodisasi atau pembabakan masa sejarah. Hal yang harus dipahami adalah dasar pembagian periodisasi tersebut. Contoh, periodisasi adalah pembagian zaman dari zaman praksara dan zaman aksara, yang dasar pembagiannya adalah kemampuan manusia dalam mengenal tulisan. Nah, di sini selanjutnya dibuat alasan kenapa periodisasi itu diperlukan. Yang pertama itu untuk mempermudah dalam memahami sejarah. Yang kedua untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah. Yang ketiga untuk mempermudah dalam menganalisis perubahan yang terjadi setiap periode. Dan yang keempat untuk menyederhanakan rangkaian peristiwa sejarah. Nah, dari sekian materi tadi dapat kita simpulkan bahwa ada 5 konsep dalam berpikir sejarah tadi. Untuk selanjutnya akan Bapak jelaskan di materi selanjutnya pada minggu depan. Nah, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.